Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita terusaken bab salat. Faslun utawi kila fasol wa syaraitu wujubi sholati salah satu asya. Wa syaraitu wujubi sholati anapun utawi pira-pira syarat wajib salat iku salah satu asya telu pira-pira salat. Al-Islamu suci kudu Islam wal bulughul balik wal aqlu lan akal. Wa huwa utawi salah satu asya iku hadut takallufi batasane takalluf batasane mukal. Bapak Ibu niki bab syarat wajib salat ngeten. Nah, mboten enten perkara telu niki salat dadi mboten wajib. Nomor 1 syarat wajib salat niku kudu Islam. Nah, wong mboten agama Islam nggih mboten wajib. Upama enten wong mboten agama Islam terus salat, kira-kira salate diterima mboten? Nggih mboten. Lha napa enten Pak? Wong gak Islam salat. Enten mboten? Enten kula penatian kula. Mboten Islam Pak? Salat. Luwe teng pundi? Teng Jepang. Enten wong Jepang niku nyedhek-nyedhek nang wong Islam. Ditalkin syahadat nggih gelem Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gelem. Talkin yo gelem. Mari ngono ya melok belajar wudu. Mari ngono ya salat bareng kare-kare. Ditakoki, kon wis Islam durung? Mari ngono ditakoki nek ngono. Saiki nak ngono ayo syahadat tapi dari dalam hati. Emoh, nak dari dalam hati emoh. Nak sekedar ning gone lambe ya gelem. Aneh to lagi ngene nek jenengan melalang buana kemana-mana niku eruh kahanan sing aneh-aneh ngene. Jadi pun wis salat niku nggih napa wudu niku bacaane nggih pun pun ngerti anune niate wudu. Salat niku Fatihah ya wis hafal. Tapi jarine durung mlebu Islam. Kirangan sakniki, muga-muga mawon iki suwe-suwe rawuh akhire mlebu Islam kan suwe-suwe ngoten enten sing modele ngoten niku. Karena dia sahabat nggih enten Pak. Sahabat niku sak durunge mlebu Islam niku pun banyak hafal beberapa ayat Al-Qur'an. Akhirnya terus mlebu Islam. Tapi nek enten wong sing ngerti ilmune Islam, ngerti Al-Qur'an, ngerti hadis, tapi wong kafir nggih enten. Nggih enten. Wonten niku ya mboten wajib salat.
kudu wong Australia ini enten profesor jurusan Islamologi, jurusane Islamo. Yen enten imam masjid teng Sydney, pernah sempat jadi imam masjid Al-Akbar Surabaya, namanya Pak Salim Abdad. Dulu beliau pernah jadi imam di masjid di Sydney, Australia. Mendatangi profesor itu, Prof, sampean itu tahu tak Islam itu agama yang benar? Tahu. Sampean percaya? Iya percaya. Terus apa jenenge? Apa dituturnya ayat itu? Dituturnya ilatina indallah Islam terus. Lho Prof, sampean kok gak gelem mlebu Islam? Coba ayatnya apa, hadisnya apa? Mboten apa kabeh nggih sebagian. Tapi tetap boten gelem mlebu Islam. Lho ngono ditakoki ya iso nyauri lho, Pak. Kenapa kamu nggak mau masuk Islam? Jawabnya apa? Allah belum memberikan hidayah kepada saya. Nauzubillah min dzalik. Niki Pak atose ati. Nggih. Asyaddu qaswah. Atose ati untuk mendapatkan petunjuk. Makanya nyuwun sewu jenengan sedaya teng mriki ora pernah ruh negara kafir, artinya mayoritas orang kafir. Di sana banyak atau ya ada beberapa kasus seperti itu. Makanya jenengan sedaya niku syukur sakjane. Soalnya nopo lain wis roh agama Islam. Kulo boten bayangne Pak. Awake dhewe lahir ning mriko Pak. Tenan gak kenal karo Gusti Allah Pak. Ya wong swara adzan wong boten krungu Pak. Masyaallah. Jenengan boten sado-ado Pak. Jenengan coba mungkin nak lunga nggih. Bisa-bisa nang NTT, daerah NTT. Daerah pokoknya daerah timur. Niku mriko pun kanan mayoritasnya orang non-muslim. Niku suasananya pun beda. Kita nggak bisa bayangkan, andai kan kita dilahirkan di dalam suasana macam gitu, kita kan nggak kenal sama Gusti. Makanya syukur sak syukur-syukure itu kita dilahirkan di negeri kita ini. Negara Indonesia ini juga tak pena-pena ya. Tenang tak pena-pena ya. Bahwa ini yang pena. Lho Pak kok sorong dari sapa? Ning luar negeri ini saya sorong. Ketoke mawon beblaya kebiare mawon ketoke hebat. Sorong. Kalau gak PPKM nang Surabaya iki sak enak-enak. Bulan mangan jam 1 bengi ono. Luar negeri niku gak wis liwat jam 8. Oh, sing buka arek bar karo diskotik. Nek pengen mangan ya moro ning mriku. Ya ono nang kafe-kafe itu kan. Tapi nek nang ngene pinggir-pinggir embong ngoten ae. Indonesia penak. Lungguh nang omah tuk 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 tuk. Nah, sego goreng. Apa nek ngolewat nek terlalu siluman. Ora ning ndi Pak wis teko dhewe-dhewe. Masyaallah Pak. Ngene iki. Mriki iso nanggo jagongan arek nanggo. Mriki nang luar negeri ya. Nafsi-nafsi ijen-ijen. Aku kon. Wae dhewe sik iso ning ngene giras ngene. Jadungan. Tapi aja suwi-suwi nggih, Pak. Ning giras diluk ae. Apa meneh niki PPKM ojo nggih. Giras diluk mawon sing suwi teng masjid. Aja kuwale. Masjid diluk kesusu mulai nak ning gone giras kok. Pun niku wonten nggih. Niku wau syarat wajib salat nomor 1 niku agama Islam. Nek mboten Islam ya ora wajib salat. Soale apa upama salat ya ora diterima karo Gusti
Allah. Nomor loro kudu balik. Niki bocah sak menten-menten iki sing dereng balik niku dereng wajib sholat. Tapi nggih dilatih sholat, namun dilatih ya, bahaya. Mulai cilik niku mun kudu dilatih sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Ayatnya ngoten. Dan perintahkanlah kepada ahli keluargamu untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan kita diminta oleh Allah untuk bersabar ketika memerintahkan seseorang, apalagi anak kita, istri kita, untuk menjalankan sholat. Anak yang ngono kadang-kadang tambeng, cek lagi main game di konsolan, sholat sik Pak, ngono. Sik Pak, tanggung iki ya ngono. Ngoten niku kudu sabar. Makanya sing paling apik niku wong tuwa nyuntuni anak. Nek ngakon anak nang masjid ya Pak ya budal ning masjid. Anak kon budal ning masjid, Pak lah yang warung. Wah. Ngeten iki gak bakal mempan ngeten iki. Makane dicontoni, ayo. Nah, dicontoni niku lho anak akan terbiasa, nggih. Tetapi niki nak anak niku gelem sholat sebelum balik, ini beda nih nak wong kafir mau tetap gak oleh ganjaran, masih sholat. Tapi nak durung balik niku bocah mboten oleh ganjaran, tapi sing oleh ganjaran wong tuane. Karena belum dihitung, argonya belum jalan. Okay. Argonya belum jalan. Namun balik, argo mulai jalan aja ya, argo istilahnya pahala dosa itu mulai jalan ketika anak itu berusia balik. Nomor 3 wal aqlu lan kudu duweni ngakal. Oke. Makane telu niki lah syaratnya niki wong nek duwe perkara telu niku lah baru dikatakan sebagai mukallaf, orang yang mendapatkan perintah atau beban syariat. Itu telu niku wau Islam, balik, kemudian nomor 3 akal. Kudu duweni akal. Duweni akal niku napa? Ya ora gendeng. Wong gendeng niku mboten enten kewajiban syariat, mbok salat, mbok poso, mboten wajib wong gendeng. Nggih. Wong gendeng. Utawa wong turu ora sadar, utawa wong pingsan. Iku nggih mboten wajib karena posisinya tidak sadar. Yang kok nak sadar ya wajib nak sadar. Niki terkait kali perkawis niki idza istama'at hadhil umur salasati madhkurati wajadat taklifi bisolati wa ghairiha. Artinya kalau ada 3 perkara Islam balik akal ini ada pada seseorang, maka dia sudah masuk ke dalam batasan mukallaf, maka dia mendapatkan at-taklifu bis sholat, maka dia mendapatkan beban untuk menjalankan syariat sholat wa ghairiha, dan syariat-syariat yang lain min furu'i syariati, dari cabang-cabang syariat yang ada di dalam agama Islam. Nah enten perkara telu niku kabeh rukun Islam dadi wajib, rukun Islam wajib. Kabeh perintah Allah jadi wajib, kabeh larangannya Allah jadi haram. Wa idza lam tajtami intafat taklifi. Jadi kalau tidak ada 3 perkara itu, maka juga tidak ada atau habislah batasan mukallafnya. Artinya kalau tidak ada salah satu dari 3 perkara itu, maka nanti batasan taklifnya gugur. Apa dalilnya? Badal ala syartil islami marawal Bukhari wa Muslim an Nabi Abbas radhiyallahu anhu
radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan radhiyallahu anhu ila Yaman faqala ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'limhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Dalilnya bahwa yang wajib untuk menjalankan syariat adalah orang yang beragama Islam. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk dakwah. Maka Nabi bersabda, "Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah." Ajaklah mereka orang-orang di Yaman untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah. Maka apabila mereka bertaat terhadap atau mengikuti atau nurut terhadap ajakan kamu, maka setelah itu ajarkanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah memfardukan atas mereka sholat 5 waktu di dalam setiap sehari semalam. Nah ini menunjukkan dalil bahwa syarat untuk menjalankan syariat Islam harus syahadat dulu. Nah, syahadat menerima dengan syahadat itu baru dia memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Salah satunya sholat 5 waktu. Itu Islam. Wa dalil ala syaratil aqli wal bulughi ma rawa Abu Dawud. Dalil terhadap syarat harus memiliki akal dan balik ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hadisnya wa ghairihi, dan selain daripada Abu Dawud, an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, rufi al-qalamu an salasatin, diangkat pena terhadap 3 orang. Pena ini artinya orang itu tidak dicatat amal baik yang enggak dicatat, amal buruk yang enggak dicatat. Kalau menjumpai 3 orang. Siapa 3 orang? Anin naimi hatta yastaiqidha. Allah akan mengangkat penanya, tidak dicatat sebagai amal baik amal buruk orang yang tidur sampai dia terbang. Wong nglindur salat ya mboten diterima, Pak. Wong nglindur nggih. Nglindur salat mboten diterima salat. Aja aneh-aneh lho ya. Nglindur zina ngono. Iku aneh-aneh lek ngono kuwi. Mosok sih ngono ora sampai isik merem nglindur iki lho ya. Gawe-gawe niku. Allah Maha tahu, Pak, ya. Allah Maha tahu. Turu apa etok-etok tuh atau pura-pura tuh turu bejo ngoten niku. Allah tahu. Allah Maha tahu. Jadi orang yang tidur itu dia tidak, andaikan misalkan dia berbuat dosa ketika tidur dia nggak sadar, maka itu tidak dicatat. Andaikan dia berbuat baik ketika tidur, maka itu juga tidak ada pahalanya. Sing sering Pak ngelindur, kadang-kadang lah kita sering maca Quran, kadang-kadang ngelindur ya maca Quran. Nah pas ngelindur niku mboten oleh ganjaran. Hatta yastaiqidha, sehingga dia bangun. Kalau sudah bangun baru nanti dihitung kalau dia amal baik. Wa nisabi hatta yahtalima, demikian juga seorang anak, maka dia tidak akan mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa kalau berbuat dosa ini. Hatta yahtalima, sehingga anak itu adalah mimpi basah. Jadi diangkat penanya oleh Allah kepada seorang anak sehingga dia mimpi basah atau balik. Jadi batasan balik adalah mimpi basah. Umur berapapun bagi laki-laki. Nak perempuan biasanya haidnya dulu. Ya, kalau perempuan haidnya dulu. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa anil majnuni hatta yaqila, dan kepada orang yang gila sehingga dia sadar. Ya, dan ini dikiaskan termasuk orang pingsan.
ini pun disampaikan orang pingsan itu juga tidak tidak masuk dalam batasan mukallaf kalau dia kondisinya pingsan karena nggak sadarkan diri. Pingsan kan antara tidur dan ya nggak sadarkan diri begitu. Oke, masya Allah. Pun itu 3 nih. Nah ini jadi masalah, Pak. Karena tidak sadarkan diri itu disengaja, ya disengaja. Jadi soalnya double. Oke, dosa nomor 1 dosanya menyengaja untuk tidak sadarkan diri. Itu dosa. Karena sengaja tidak sadarkan diri, maka dia meninggalkan sholat, meninggalkan perintah-perintah agama, bahkan kadang-kadang berbuat dosa. Maka niku dosa nek tambah berlipat-lipat. Kok iso nggih? Contone napa wong narkoba. Wong narkoba. Wong mendem. Nah niku dosane gak karu-karuan. Karena niku babul kabair. Jadi pintu dosa besar adalah minum-minuman keras. Termasuk narkoba. Lalu sing bahaya niku narkoba karena nopo kesadarannya itu diantara sadar dan tidak sadar. Makanya kalau seperti itu ya tetap Pak. Kalau dia berbuat zina ya tetap dosa. Alhamdulillah. Coba-coba nih. Itu bahaya dunia, bahaya akhirat. Akhirat nyenyek, dunia nyenyek. Pun niku batasan mukallaf. Niku sing wajib menjalankan sholat. Kemudian bab berikutnya sholat yang disunatkan, wassolatul masnunatu, dan sholat yang disunahkan. Ai sunnan muakkadan ta'kidan zaidan an ghairiha. Artinya sunnah muakkad dan lebih muakkad lagi. Atau dalam bahasa kita sunnah yang sangat-sangat muakkad, sangat-sangat ditekankan. Khamsun 5, ada 5 ya. 5 sholat yang sangat-sangat ditekankan walaupun itu sunnah. Nomor 1 idani, 2 hari raya. Ini sangat-sangat ditekankan. Ini alhamdulillah nak 2 hari raya ini pun kembruduk. Gak usah dikongkon saweneng kok soal hari raya. Bahkan kadang-kadang sing 5 waktu mawon ora budal ning masjid begitu riyoyo ya budal kabeh. Mbuh poso mbuh ora niku pokoke ya melo riyoyo niku salat 2 Idul Fitri dan Idul Adha niku sunnah muakkad niku takidan zaidan, jadi sangat-sangat dimuakkadkan atau sangat-sangat ditekankan untuk melaksanakan. Yang kedua wal kusufani, dan sholat 2 gerhana. Lah niki sing gak umum. Nah Idul Fitri Idul Adha loro wame, tapi nak jeneng sholat gerhana niku sepi. Soalnya kalau ngenene beberapa kali itu tasrif sholat gerhana. Pesertane niku ya separuh masjid. Apa meneh gerhana ne bengi. Utawa gerhana matahari siang bolong. Lah kula dhewe ya ora iso, kula ya kerja. Wingi salat gerhana bulan ngene atas. Nggih pesertane bar magrib sing ngisa. Separuh melok. Masyaallah. Padahal nak tenggini menurut Imam Syafi'i kedudukannya sholat Idul Fitri, sholat 2 gerhana itu sama di dalam hukum setara.
Ini sangat-sangat dianjurkan. Kemudian yang kelima al-istisqa, sholat meminta hujan. Kenapa kalau ditekankan begitu? Listiqlaliha. Jadi karena sholat-sholat itu jarang dilaksanakan. Jadi kenapa kok sangat-sangat ditekankan? Karena sholat itu adalah jarang dilaksanakan. Ya setahun bisa. Gerhana ya nak pas ono gerhana. Sholat minta hujan ya kalau pas kekeringan. Kan? Kemudian yang kedua, wa thalabul jamaah fiha, dan memerlukan jamaah untuk melaksanakannya. Makanya kalau melaksanakan harus berjamaah. Kalau yang boten ngerti ini kalian sholat id di rumah sendiri, ya nak jamaah sak keluarga ya gak apa-apa. Tapi nak sholat dewi ning omah ijen sholat id. Nah ini kula ya bingung. Terus kok khutbah dewi sing rungane sapa lah. Jare ini gak ada khutbah lho, aneh meneh niki. Gak pernah Nabi itu mencontohkan sholat id gak pakai khutbah. Karena nggih kula malah bingung nggih kirangan lah. Jadi sholat id itu ya dilakukan secara berjamaah, entah jamaah kecil atau jamaah besar lakukan, dan juga ada dua khutbah. Makanya Imam Syafi'i Pak, di dalam sholat khusyuf itu sama, nanti khutbahnya pun kaifiyahnya adalah seperti khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Dan kemarin dia sampaikan kaifiyahnya menurut Imam Syafi'i, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa itu sama dengan sholat Jumat. Artinya apa? Dua khutbahnya dua. Itu Imam Syafi'i. Wa sayati mufassalah fi abwabiha insyaallah taala, nanti di dalam kitab Fathul Qorib ini nanti akan dibahas lebih detail terhadap 5 sholat Idul Fitri, 2 gerhana, kemudian sholat istisqa nanti di belakang. Itu begitu, akan ada penjelasan lebih lanjut. Ya. Kemudian berikutnya, Pak. Wasunnanu at-tabi'u lil faraidi sab'ata asyara rakaatan. Iki nggih. Niki monggo dirungokne bareng-bareng. Niki sunnah yang mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah sing mengikuti sholat fardu jenenge sholat rawatib. Nah menurut niki kitab niki sholat rawatib niku ada 17 rakaat. Sab'ata asyara rakaat. 17 rakaat untuk sholat rawatib itu yang dianjurkan, yakni sunnah muakkad ya. Yang muakkad itu 17 rakaat. Napa mawon? Nomor 1 rakaatal fajri. 1 adalah 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh tadi, qobliyah subuh. Niku wingi pun kula jelasaken nggih, napa fajar napa subuh nggih. Niku sami, fajar kali subuh niku sami. Yang ditekankan oleh Nabi untuk dilaksanakan sholat rawatib nomor 1 adalah 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Niki hadise riwayat Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Aisyah, tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sholat sunnah dengan sedemikian sungguh-sungguh melebihi 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ini hadis niki Aisyah meriwayataken nggih. Nabi niku tawanan untuk menjaga sholat sunnah fajar.
Karena aja sampai kiri nggih qobliyah subuh. Niku dilakonono sing tenanan karena Nabi sangat-sangat mengambil berat atau sangat-sangat memperhatikan menjaga sholat 2 rakaat sebelum subuh. Makanya nak tangi ojo mepet karo azan. Ya, delok tangi jam beker wis disetel. Kring ya. Mari ngerti pateni wektu ngene. Niku tandane kupinge sampean diuyui setan. Kanjeng Nabi dawuh ngoten, kupinge diuyui setan. Setane langsung Pak. Ya fulan al-lailu tul. Wahai manusia, malam masih panjang. Jadi ini setan. Mulanya orang tidur itu kalau dalam hadis diikat oleh 3 ikatan. Ditaleni telu, dicancang. Setiap ikatan ngoten niku Pak. Wahai fulan al-lailu tawilun. Jadi malam masih panjang. Lanjutkan tidur. Carane Pak. Nah, medhot ikatan niku tangi langsung donga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Niku pedhot taline siji. Lah mengke Pak jenengan mara ning jeding wudu pedhot taline lho. Terus bar wudu terus salat pedhot taline telu. Lane nak tangi aja nguyuh tok. Nak nguyuh niku taline sik kanthil niku nguyuh tok. Apa meneh tangi gak ndonga waduh taline sik telu niku pocong sampean. Ditali tentu. Lane hati-hati nggih. Tak urunge turu niku ben kupinge gak dioyohi setan niku ndonga sik sadurunge turu. Bismillahirrahmanirrahim ya wa bismillah. Syukur ditambah meneh niku maca kulhu, maca falak, maca annas. Disebuli teng epek-epek terus diusap nang jene seluruh tubuh. Dibaleni ping 3. Insyaallah nek ngeten iki tangi niku gasik. Anane tangi males niku biasane turune niku borok. Nak tiba langsung ngorok. Biasane ngoten. Wis ora ate apa-apa. Ya, sing sora meneh bar perang tanding. Bar perang tanding keselen langsung turu borok to. Nah, akhirnya napa? Subuhe ilang. Lan hati-hati nggih. Niku Nabi sangat menjaga sholat 2 rakaat sholat sunnah saja. Pun. Terus nomor loro, sholat 17 rakaat niku 2 rakaat sholat sunnah sadurunge subuh. Nomor loro arba'un qabla dzuhri wa raka'atani ba'dahu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi loro tambah 4 8. Jadi qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Niki sing di muakkad niki. Nanti masih ada di luar yang muakkadnya. Niku ngoten 8. Terus wa arba'un qabla asri, 4 rakaat lagi sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Berarti 12. Tambah lagi napa? Rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. 12 tambah loro jadi ini 14. Wa salasatun ba'dal isya'i wa yutiru bi wahidin min gunna. Dan 3 rakaat setelah isya. Napa? 2 rakaat ba'diyahnya, 1 rakaat itu witir. Niku nggih, niku salat sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh Kanjeng Nabi, ada 17 rakaat. Nggih, wau qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, qobliyah asar 4,
nggih. Ba'diyah maghrib loro, ba'diyah isya loro ditambah salat witir siji. Niku salat sunnah sing muakkad nggih, sing ditekankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Lah niki bahasane nggih setengah 6 pun. Kena dilanjutkan lagi yang akan datang. Bahasanya Pak, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur niku hadisnya riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla ghadati ay salatul fajri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sholat qobliyah subuh, qobliyah fajar, qobliyah subuh. Jadi di dalam hadis riwayat Aisyah Nabi enggak pernah meninggalkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Wali Muslimin dari riwayat Imam Muslim karena yusolli fi baiti qabla dzuri arba'an summa yakhruju fa yusolli bin nasi summa yadkhulu fa yusolli rak'atain. Di dalam riwayat Muslim dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahku, kata Aisyah. Aisyah mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Nabi kadang-kadang Pak qobliyahnya itu di rumah. Qobliyah zuhur 4 rakaat di rumah ya. Nah, dalam Kanjeng Nabi karo masjid mepet nggih, mepet. Lane nggih saniki jenengan tindak menika nggih kuburane Kanjeng Nabi niku di daleme Kanjeng Nabi, makanya mepet kali masjid. Jadi salat qobliyah zuhur sekawan rakaat terus Nabi mlebet masjid. Mulane enten mungkin derek-derek kita niku kadang-kadang nak salat nak teko teng masjid kadang-kadang mun meh komat ngoten niku nggih. Niku dadi iki teko komat. Enggak niku wau salat ning omah. Ngoten lho nggih. Aja sangka buruk dulu. Niku nang omah memang qobliyahe wis rampung. Nggih. Nabi memberi contoh seperti itu untuk sholat zuhur. Dulu Nabi sholat di rumahku, kata Aisyah, sebelum zuhur 4 rakaat. Summa yakhruju fa yusalli bin nas. Kemudian Nabi keluar dari rumah, kemudian sholat berjamaah dengan orang-orang, dengan para sahabat. Summa yadkhulu, kemudian kembali masuk ke rumah, fa yusalli raka'atain. Kemudian Nabi melanjutkan sholat 2 rakaat. Niki nak zuhur Nabi kadang-kadang prakteknya seperti itu, sholat zuhur di masjid, qobliyahnya 4 rakaat di rumah, ba'diyahnya 2 rakaat juga di rumah. Kalau dilaksanakan di masjid gimana Pak? Ya boleh saja. Niki sing di mu'akadne hadisnya sahih, semuanya riwayat Aisyah, baik di dalam sahih Bukhari maupun sahih Muslim. Itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian ini Pak, ada tambahan lagi. Setelah zuhur juga disunahkan nambah 2 rakaat. Ini ghairu muakkad ya, tidak tidak masuk dalam kategori muakkad. Nah, ada hadisnya nambah 2 rakaat lagi setelah zuhur. An Ummu Habibah radhiyallahu anha, niki dari Sahih Tirmidzi Pak. Kalau tadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, itu Bukhari Muslim. Nah, kalau menurut di dalam Sahih Tirmidzi ada tambahan 2 rakaat lagi setelah zuhur. An Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla arba'a raka'atin qabla dzuhri wa arba'an ba'da harramahu Allahu 'alan nar. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya Nabi, barang siapa salat 4 rakaat
4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan atasnya api neraka. Di dalam riwayat hadis yang lain, Pak, 4 rakaat sebelum zuhur itu pahalanya seperti 4 rakaat sholat tahajud. Dan ini Pak nyuwun sewu Pak, ning Indonesia niki semangat ngibadah niku walaupun wis apik tapi sik kurang apik. Wong salat rawatib niku jenengan tingali salat zuhur niku sing qobliyah 4 wong pira. Rata-rata ya loro iku enak gelem mboten ya. Kula ndelok niku teng Pakistan, Masya Allah. Orang-orang Pakistan itu kan namanya kalau sholat niku jangkep mlebu masjid niku tahiyatul masjid. Nak dia emang lagi tas wudu niku tahiyatul masjid plus tahiyatul wudu atau syukur wudu. Ijik ngono nak zuhur ya qobliyah papat. Kula nggih gumun sampai arek-arek cilik niku lho. Arek-arek cilik sing koyo lari ngoten niku. Iku juga melaksanakan sholat sunnah sama seperti kedua orang tuanya. Kula Masya Allah. Dan ini gone dhewe niki wis usume mat lancing, komat teko bar salam lancing. Allah. Kula Masya Allah niku. Pun niku ngoten. Niki dari Ummu Habibah. Terus niku wau nak ditambahin 2 rakaat setelah zuhur, jadi genep 4 rakaat setelah zuhur, maka kalau mau mengamalkan itu diharamkan atasnya api neraka. Wal jum'atu kadzuhri, salat Jumat seperti salat zuhur. Fi ma marra li anha badalun anha, karena sesungguhnya Jumat itu pengganti salat zuhur. Makanya nak sholat Jumat pun harusnya juga sama seperti sholat zuhur. Makanya qobliyah Jumat mestine ya 4 rakaat. Mriki nak gawe 4 rakaat ya keburu khotibmu enggak. Makane nyun sewu sing bener ya kaya awake dhewe sing kula anu nggih menghakimi. Mestine naik Jumat niku ya adane ping 7. Nah, dan pisan yo ora apa-apa. Cuma sing paling nak kula ngarani sing paling sempurna ya azan 2. Krana napa? Setelah azan nanti sholat qobliyah Jumat. Dan nek begitu mriko azan terus napa namanya khutbah ati azane pas mancing wektu. Lah qobliyah berarti belum masuk waktu. Sholat qobliyah sebelum waktunya masuk, kecuali kalau sholat Jumatnya mungkin azannya 1, tapi sholat Jumat misalkan azan di set sekitar jam 12 misalkan, sementara kita kan masuk zuhur kan 15 ya, 45 misalkan 11.45, sehingga nak wong teko nanti begitu kira-kira sudah masuk qobliyah baru engko apa jenengane salat qobliyah Jumat. Nah azan loro niku penak karena azan pertama dijamin sudah masuk waktu salat, setelah itu kita langsung salat qobliyah. Setelah qobliyah dan pakai khutbah. Cuma sayang rata-rata jeda waktu antarane azan kalih khutbah niku terlalu pendek. Akhirnya nak arep salat jomne kok 4 rakaat, kadang 2 rakaat mawon lho, kudu 2 rakaat versi kilat. Dan iki sing mulane nak tenggene India Pak, teng India, teng Pakistan, kula terus praktek teng mriku seneng sebetulnya. Mereka niku nah azane 2 kali. Begitu mancing azan. Ya, setelah azan niku enten khutbah, tapi khutbah niku mboten khutbah.
ceramah, nggih, mboten khutbah tapi ceramah. Ceramah. Ceramah ini ku iso sampai setengah jam. Nah, selama ceramah niki kan niki sholat sunnah, Pak. Mau petang rakaat ditambah imbuh tahiyatul wudu ditambah imbuh tahiyatul masjid, wong sing lagi teko-teko niku mboten masalah. Paling enten ceramah. Mengke azan melih khutbah. Khutbah full bahasa Arab gak sampai 10 menit. Terus sholat. Makanya khutbah utama itu belas nggak pakai bahasa daerah, tapi full pakai bahasa Arab, dan khutbahnya sama seperti yang dilakukan di dalam hadis-hadis maksur ya. Bagaimana dulu Nabi berkhutbah, ya khutbahnya Nabi ini sendiri aja. Manten-manten sholat Jumat. Ngoten ngene mriku ngoten. Apa teknis pelaksanaan ini. Dan ngoten niku nek wong Indonesia ya suweneng Pak, tenan suweneng wis. Engko tekone nggo nek wis arep khotbah nang wong Indonesia ya. Engko khotbah kira-kira jam 12 luwih luwih 10, mari ngono jam 12 luwih 30 wis mari. Enak niki nek wong wae dhewe mesti ngono Pak. Nek wong iku nggih ngono. Masyaallah. Niku Jumat ngoten nggih. Ini kenapa riwayat Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahaduhumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Makanya Nabi juga menyampaikan di dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW sabda, apabila sholat salah seorang di antara kalian sholat Jumat, sholatlah setelahnya 4 rakaat. Gak dia qobliyah ya papat, bak dia ya papat, atau paling sithik mangka lho bak dia sing akad lho dijangkepi papat niki luwih apik. Kita akan diharamkan dari api neraka. Makanya Jumat ngoten papat sadurunge papat ya sakwise salat Jumat. Ngoten nggih. Baru yang Tirmidzi pun satu lagi, nanti dilanjut 2 minggu lagi. Anak Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kana yusalli qabla Jumati arba'an wa ba'da arba'an. Niki dikuatkan lagi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sesungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat dulu sholat sebelum Jumat 4 rakaat wa ba'daha, dan setelah Jumat juga 4 rakaat. Ini dikuatkan lagi oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Prakteknya Ibnu Mas'ud sebelum Jumat 4 rakaat, setelah Jumat juga 4 rakaat. Wa zahiru annahu tuqifu ayat alamahu min fi'li Nabi SAW. Walaupun kedudukan hadis ini adalah hadis mauquf, artinya adalah amalan sahabat, bukan perkataan Nabi, tetapi menurut yang ngarang kitab ini, tidak mungkin sahabat itu melakukan perbuatan kecuali pasti mendapatkan arahan atau setidaknya menyontoh apa yang dulu dipraktekkan oleh Nabi. Walaupun hadisnya itu mauquf, artinya bukan perkataan Rasulullah secara langsung tapi perbuatan sahabat, tapi ini menjadi bukti bahwa sebetulnya yang disunahkan di dalam sholat Jumat sebelum Jumat itu adalah 4, setelah Jumat juga 4. Lanjutannya 2 minggu lagi insyaallah nggih. Enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten tentang karek lakoni mawon nggih. Ayo dilakoni bareng. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.